Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk membuat video perbaikan nilai kelas 12 Pendidikan Agama Islam yang dibina atau digurui oleh Bu Ismiati. Di sini saya akan mengambil materi dari bab 1, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari-hari akhir. Hari akhir itu apa sih? Hari akhir itu yaitu hari di mana semua makhluk hidup, tidak hanya manusia atau hewan, semua makhluk hidup itu musnah atau akan kembali lagi ke alam asalnya, yaitu akhirat. Hari akhir itu ada dua, yaitu kiamat sugro, yaitu kiamat kecilnya. Jadi bisa disebut kiamat, tapi kiamat kecil. Seperti contohnya itu kecelakaan, gempa bumi, bencana alam, dan lainnya, dan meninggalnya seseorang. Dan yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu kiamat yang memusnahkan semua makhluk hidup. Contoh dari ciri-ciri kiamat ini adalah tertiupnya sangsakala, matahari terbit dari arah barat, dan lain sebagainya. Ada hari kiamat menurut beberapa ilmu pengetahuan, yaitu yang ke-1 ada menurut geologi, yaitu melalui proses evolusi yang sama sekali gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah menjadi panas. Zat panas bercampur lava, lahar dan batu, dan pasir panas. Bumi berada karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor dan akan kehancuran. Yang kedua, menurut teori fisika, sesuatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan dan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak berguling-guling, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Oke, dilanjut yang ketiga, yaitu periode hari akhir. Periode hari akhir ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, yang dimana proses dibangkitkannya seluruh makhluk hidup dari alam kubur. Yang kedua Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari yang tadi Yaumul Ba'ats dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang ketiga yaitu buku catatan. Jadi setiap manusia ini mempunyai buku catatan yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia, baik yang buruk ataupun yang baik. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab atau Mizan, yaitu hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar, dosa kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi, dan mereka akan menjadi saksi yang sebenarnya gitu. Kita tidak akan bisa untuk mengkompromikan yang lainnya. Yang kelima yaitu Asyirat, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Yang keenam yaitu Yaumul Jaza, yaitu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya, baik atau buruknya manusia.
Yang ketujuh yaitu balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Yang kedelapan yaitu balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia ini lebih mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kegetaian kerasnya siksaan neraka digambari melalui firman Allah, yaitu kan surat Al-Ghasyiyah ayat 4-7, yaitu yang artinya memasuki api yang sangat panas di neraka, diberi minuman dengan air dan sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri yang tidak mengemukan dan tidak pernah menghilangkan lapar. Oke, jadi sekian untuk ringkasan materi dari bab 1 kelas 12, yaitu yang berisi hari akhir. Sekian untuk video yang saya buat. Mohon maaf atas kesalahan kata, perbuatan, dan lain sebagainya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Ismiati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.